Selamat petang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update petang, edisi Selasa 19 Juli 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara jemaah haji gelombang 2 asal Indonesia yang berada di Madinah sebelum pulang ke tanah air diminta untuk menaati sejumlah pengetatan aturan yang diterapkan otoritas setempat. Salah satunya yakni adalah masalah larangan merokok di sekitar Masjid Nabawi. Kepala Daerah Kerja Madinah Amin Handoyo mengatakan pihaknya mendapat memo dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Lajnah Khosoh atau Lajnah Wataniyah Li Mukafahat atau BAK atau Lembaga Negara untuk Pemberantasan Tembakau terkait dengan larangan merokok ini. Memo tersebut memperingatkan agar jemaah haji tidak merokok di wilayah pelataran Masjid Nabawi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aji. Baik, terima kasih Firda. Jemaah haji Indonesia yang ada di Arab Saudi saat ini posisinya semuanya masih ada di Mekah. Sebagian sudah mulai pulang ke tanah air, tapi untuk jemaah haji gelombang kedua, mereka masih akan bersiap untuk menuju ke Madinah. Gelombang pertama keberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Madinah ini dimulai pada tanggal 21 Juli 2022 mendatang atau lusa. Nah, menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah ini, Kementerian Agama memperingatkan agar jemaah haji mentaati sejumlah aturan yang berlaku, khususnya di Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kegiatan religi atau kegiatan ibadah dari jemaah haji yang ada di Madinah. Nah, pengetatan itu baru saja didapatkan Kementerian Agama dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Lajnah Khosoh atau Lajnah Wataniyah Li Mukafahat At-Tabakh atau yang dalam kata lain adalah Lembaga Negara untuk Pemberantasan Tembakau. Memo yang diterima Kementerian Agama adalah memperingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak merokok di lingkungan Masjid Nabawi. Di lingkungan Masjid Nabawi ini sangat luas, ya, jadi tidak terbatas di masjid itu saja, tetapi juga area pemondokan atau area hotel di mana jemaah haji Indonesia ini tinggal, ini juga dianggap di sekitar Masjid Nabawi karena sangat dekat dengan area Masjid Nabawi. Nah, aturan untuk tidak merokok di sekitar Masjid Nabawi ini sangat tegas dan denda yang dikenakan juga lumayan juga karena otoritas Arab Saudi akan mengenakan hukuman denda bagi jemaah yang kedapatan merokok di area Masjid Nabawi, termasuk di teras hotel yang ada di dekat Masjid Nabawi, itu sekitar 200 rial. Nah, ini kalau dirupiahkan jumlahnya sekitar 800 ribu rupiah. Nah, untuk itu Amin jauh-jauh hari mengingatkan agar aturan soal merokok ini bisa ditahan dan dipatuhi oleh jemaah haji asal Indonesia. Sebagaimana diketahui kebiasaan merokok ini di kalangan jemaah haji Indonesia ini sangat sulit untuk ditahan selama di tanah suci karena ini sudah menjadi kebiasaan dan adapun kebiasaan yang ada di tanah air merokok di tempat ibadah itu di lingkungan tempat ibadah seperti masjid itu kan tidak dilarang. Nah, ini jemaah haji ini masih menganggap aturan ini sama ketika berada di Arab Saudi. Padahal di Arab Saudi aturan merokok di lingkungan tempat ibadah itu sangat-sangat terlarang. Dan dendanya pun juga cukup lumayan, yakni 200 rial atau 800 ribu. Terkait apakah ada hukuman pidana seperti penjara, Amin Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Madinah, yakni Bapak Amin Handoyo mengatakan kepada Tribunnews sementara ini tidak ada aturan penjara yang disampaikan kepada Kementerian Agama. Jadi sementara ini sanksi yang diberikan masih sebatas denda
Rp200 atau sekitar Rp800.000. Untuk itu Amin Handoyo kembali menegaskan atau mewanti-wanti agar jemaah haji mengingat-ingat agar nanti ketika mereka beribadah di Masjid Nabawi untuk tidak merokok, baik tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di lingkungan di luar masjid begitu. Nah, data lainnya yang terkait update tentang haji hingga hari ini, hari Selasa 19 Juli, jumlah jemaah haji meninggal di Tanah Suci ada 61 orang. Kebanyakan jemaah haji meninggal karena serangan jantung gitu. Nah, nanti jemaah haji ini akan selanjutnya akan bergerak menuju ke Madinah lusa atau hari Kamis tanggal 21 Juli, dan mereka nanti akan menaiki bis dengan lama perjalanan 5 jam perjalanan darat. Untuk itu Kementerian Agama sudah menyiapkan sejumlah bis yang diklaim merupakan yang terbaik yang bisa ditemukan di Tanah Suci. Karena bis-bis ini semuanya tidak ada yang usianya di atas 5 tahun. Demikian laporan dari Madinah, Firda. Baik, terima kasih rekan Aji Pramasta dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Aji dari Kepala Daerah Kerja Madinah Amin Handoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang pertama kita memastikan jadwal keberangkatan jemaah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, kita memastikan akomodasi Madinah yang akan ditempati jemaah yang berangkat dari Makkah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang perlu diketahui oleh para jemaah yang nantinya berkunjung ke Madinah, baik akan Arba'in, akan ziarah ke Raudhah, ziarah ke Masjid Rasul maupun ke tempat-tempat lainnya. Amin, apa benar ada pengetatan aturan untuk jemaah terkait larangan merokok Pak di sekitar Masjid Nabawi ataupun di apa? Ya, memang ada penegasan secara khusus dari Kementerian Kesehatan, demikian juga dari Lajnah Khassah terkait dengan rokok ini. Jadi selain di wilayah di wilayah Haram, pelataran Haram, juga di wilayah yang dekat dengan hotel. Dan di situ jelas tulisannya bagi yang melanggar akan terancam dengan sanksi Rp200. Apa benar ada sanksi kurungan juga Pak? Kalau yang teratur itu adalah sanksinya Rp200. Itu langsung dikenakan atau seperti apa Pak mekanismenya? Mekanismenya kita belum mengetahui, tapi bahwasanya pengumuman itu sudah ditempel di hotel. Tampaknya yang merokok di wilayah itu dan jarak 10 meter dari wilayah itu akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp200. Kami soal kesiapan akomodasi gimana Pak? Truk tangki Pertamina menyeruduk sejumlah mobil dan motor di Jalan Transyogi, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi hingga menewaskan 11 orang. Saksi di lokasi kejadian Muhammad Anwar, 42 tahun yang merupakan pengemudi ojol, menceritakan detik-detik kejadian mencekam tersebut. Anwar menyebut titik awal truk tersebut menabrak dan menyeret korban sekitar 50 meter dengan perkiraan kecepatan truk saat kejadian yakni 50 km per jam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat ya. Memang pada hari kemarin itu hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terjadi kecelakaan yang menewaskan 10 orang meninggal dunia dan 5 orang diantaranya mengalami luka-luka. Selain itu kendaraan juga sekitar 10 kendaraan roda 2 mengalami kerusakan dan 2 kendaraan minibus juga mengalami kerusakan. Nah, menurut keterangan saksi yaitu Anwar, salah satu driver ojek online yang sedang melintas,
Dia mengatakan saat kejadian dia sedang mengantarkan orderan di sekitar Jalan Transyogi. Nah, kemudian dia memutarbalikkan kendaraannya untuk membantu mengevakuasi para korban yang berada di kolong truk atau mobil tangki milik Pertamina. Nah, menurutnya di bawah truk tersebut ada sekitar 12 orang yang berada di kolong mobil. Nah, namun dia hanya mengevakuasi 2 jenazah atau menyelamatkan 2 jenazah. Nah, selain itu, menurutnya juga sangat melintas kendaraan milik Pertamina tersebut melaju dengan kecepatan perkiraan 50 km per jam, yang mana dari dugaan atau dari pengakuan sang sopir yaitu mengalami remblong. Memang diketahui sendiri di jalan Transyogi ini juga merupakan jalan yang sedikit menurun dan berkelok, ya, jadi tidak terlihat ada turunan, dan setelah jalan menurun tersebut ada lampu merah yang dipasang di situ untuk perumahan, salah satu perumahan di Cibubur. Nah, di belakang saya ini yang sedang berkedip adalah lampu merah yang dimaksudkan, dan saat ini posisinya sudah dinonaktifkan oleh Dinas Perhubungan, hanya menggunakan lampu hajat saja untuk tanda hati-hati. Nah, dari keterangan saksi juga, Anwar yaitu mengatakan sejak adanya lampu merah di turunan tersebut sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Yang ia ketahui ini adalah kecelakaan yang ketiga kalinya dan yang paling parah. Menurutnya juga lampu merah tersebut belum lama dipasang di titik saat ini, yaitu sekitar dari awal tahun 2022. Demikian kita yang dapat kami laporkan dari Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Amar melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Trans Yogi. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Amar dari seorang saksi Muhammad Anwar, seorang driver ojek online kota wisata. Berikut liputannya untuk Anda. Banyak sih warga ojol udah banyak, begitu wanita keseret saya bilang, Mas itu di bawah ada yang keseret wanita. Dia bilang remblong, oh ya udah, itu doang. Di saat kejadian itu supirnya langsung dibawa, diamankan. Itu ada keneknya satu sama supir satu, udah itu doang. Kondisinya gimana Pak? Selamat, supirnya nggak kenapa-napa dan keneknya nggak ada. Amanin warga. Ada amanin, nggak tahu dibawa kemana itu saya nggak tahu. Saya ngamanin cuma mayat doang yang ada di bawah kolong mobil. Udah itu doang. Itu yang ditumpuk-tumpukan itu tentara, driver sama ibu-ibu yang agak gemukan. Di tengah lagi tuh ada bapak-bapak. Di motor sih udah nggak ada yang berbentuk motor lah, udah nggak ada yang berbentuk motor, itu udah nggak bisa dibenerin lagi itu udah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pesawat TNI Angkatan Udara jenis T-50I jatuh di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli. Pesawat latihan Golden Eagle tersebut dipiloti oleh Letu penerbang Alan Safitra Indra W yang meninggal di lokasi kejadian. Dandim 07 Blora Letkol Infanteri Andi Sulistyo mengungkapkan kondisi jenazah pilot pada Selasa 19 Juli. Letkol Andi mengatakan pesawat yang dipiloti oleh Letu Alan meledak saat kecelakaan tersebut, sehingga tubuhnya ditemukan tidak utuh. Letkol Andi mengungkapkan bagian tubuh jenazah sudah diamankan dan dijadikan satu di kantong jenazah. Identifikasi jenazah juga tidak bisa dilakukan secara lengkap karena mengingat kondisi jasad yang tidak utuh. Letkol Andi mengatakan awak pesawat Golden Eagle tersebut hanya satu orang. Evakuasi jenazah sempat dihentikan karena medan yang sulit dan kondisi yang gelap pada Senin 18 Juli malam. Sementara itu pada Selasa 19 Juli, Dinas Penerangan TNI AU melalui keterangan resminya mengatakan tim SAR Lanut Iswahyudi berhasil mengevakuasi jenazah Letu penerbang Alan Safitra. Tim SAR Lanut Iswahyudi juga mengamankan reruntuhan pesawat di lokasi bersama unsur SAR kewilayahan dan masyarakat. Jenazah kemudian dibawa ke Lanut Iswahyudi untuk disemayamkan di hanggar Skadron Udara 15. Jenazah Letu Alan kemudian diterbangkan ke Jakarta pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhum Letu Alan akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia TNI AU Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi.
Sementara itu, TNI AU menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat latih tempur T-50I di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Kadis Penau, Marsma TNI Indan Gilang, mengatakan dalam sesi latihan terbang malam tersebut ada 2 pesawat yang melakukan latihan dan terbang bersamaan. 2 pesawat itu termasuk pesawat T-50I Golden Eagle, TT-5009 yang dipiloti oleh Letu Penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi. Pesawat T-50I Golden Eagle TT-5009 itu terbang dengan posisi di belakang pesawat pertama. Kedua pesawat tersebut berangkat dari Lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sekira 30 menit kemudian atau pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat, Letu Alan sebagai pilot T-50I Golden Eagle mengabarkan ia tidak bisa melihat pesawat yang ada di depannya atau mengucapkan dengan istilah blind. Menurut Indan, ketika seorang pilot mengatakan blind, maka yang bersangkutan tidak bisa melihat pesawat leadernya atau pesawat yang ada di depannya. Dalam posisi tersebut, biasanya pesawat pertama akan menurunkan ketinggian, sedangkan pesawat kedua akan menambah ketinggian. Indan mengungkapkan posisi pesawat Letu Alan berada di posisi 4.000 hingga 6.000 kaki. Setelah kontak terakhir tersebut, Letu Penerbang Alan tidak bisa dikontak lagi oleh petugas Lanut Iswahyudi. Sejak lost kontak, petugas lalu lintas udara mencoba untuk menghubungi Letu Alan, namun tak tersambung. Terkait penyebab pastinya jatuhnya pesawat T-50I Golden Eagle, Marsma Indan menyatakan masih dilakukan penyelidikan oleh Panitia Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara atau PPKPU yang telah dibentuk oleh TNI AU. Petugas pencarian akhirnya menemukan black box pesawat tempur TNI T-50I Golden Eagle yang jatuh di Blora, Jawa Tengah pada Selasa 19 Juli. Pencarian puing-puing pesawat di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Blora, sempat dihentikan pada Selasa dini hari. Petugas kemudian mulai melanjutkan proses pencarian puing-puing pada pagi harinya. Warga sekitar pun juga ikut melakukan pencarian dan mengumpulkan puing-puing pesawat dengan jarak 500 meter dari titik TKP. 2 jam pencarian, petugas menemukan kotak hitam atau black box pesawat T-50I Golden Eagle yang dipiloti oleh Letu Penerbang Alan Safitra Indrawe. Petugas juga menemukan kotak berwarna orange dengan ukuran yang lebih kecil. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan terkait penemuan 2 kotak tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan dalam sesi latihan terbang malam yang dilakukan oleh Letu Alan, ada 2 pesawat yang melakukan latihan dan terbang bersamaan. 2 pesawat itu termasuk pesawat T-50I Golden Eagle yang dipiloti oleh Letu Penerbang Alan Safitra. Pesawat T-50I Golden Eagle terbang dengan posisi di belakang pesawat pertama. Kedua pesawat itu berangkat dari Lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sekira 30 menit kemudian atau pada pukul 19.07 Letu Alan sebagai pilot T-50I Golden Eagle mengabarkan ia mengalami blind. Ketika seorang pilot mengatakan blind, maka yang bersangkutan tidak bisa melihat pesawat leadernya atau pesawat yang ada di depannya. Dalam posisi tersebut, biasanya pesawat pertama akan menurunkan ketinggian, sedangkan pesawat kedua akan menambah ketinggian. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari 2 orang warga, yakni Mardi dan juga Suparji. Bisa diceritain soal ini Pak, jatuhnya pesawat nih Pak? Ya, kalau saya nggak tahu, cuma masalahnya, cuma nampaknya, nampaknya itu dari sana, dari kelihatan dari jauh. Waktu ledakan itu muncul asap gitu ya Pak? Ya muncul asap. Asapnya besar atau ini Pak? Besar. Itu jam berapa Pak? Kalau nggak salah, ya, hampir isak. Dengan tahu itu langsung gimana Pak? Ya itulah, ada pesawat jatuh, ada pesawat jatuh. Langsung ini ya, masyarakat langsung heboh ya Pak? Percikan itu pesawat itu ya dikumpulin ini dari atas biar dibawa aparat. Oh gitu. Itu nemukan satu-satu Pak ya? Iya satu-satu, jauh dari kejadian. Jaraknya sekitar berapa jaraknya Pak? Sekitar 150
meter lebih ya? 10 dari meter lokasi lebih ya? kejadian. Tapi jenengan sempat tahu enggak ini jatuhnya? Ya cuman kabar-kabar tadi malam nggak sempat kesini. Terus ini ikut membantu mencari. Ikut membantu pencarian ini sama warga-warga, ikut membantu. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun dikabarkan selamat dari kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina, mobil hingga belasan sepeda motor di Jalan Transyogi Cibubur Senin 18 Juli. Bocah tersebut diketahui bernama Jalaluddin, berusia 4 tahun yang merupakan korban selamat dari kecelakaan maut tersebut. Namun nahas, kedua orang tua bocah tersebut meninggal dunia dalam kecelakaan. Kecelakaan itu diketahui menewaskan 11 orang hingga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dalam postingan di Instagram @rs_permata Cibubur, tampak kepala sang bocah dibalut dengan perban. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit Permata Cibubur. Penyelamatan Jalal atau bocah tersebut bernama Jalaluddin sempat rekam kamera amatir. Dalam sebuah video yang beredar, Jalal tampak diselamatkan oleh seorang wanita yang mengenakan helm berwarna biru. Bocah tersebut tampak tidak mengenakan alas kaki. Seolah kebingungan, Jalal celingak-celinguk melihat ke arah kiri tempat di mana korban meninggal berkelimpangan di kolong truk Pertamina. Tak ingin membuat bocah tersebut trauma, wanita berhelm biru itu pun langsung membawa Jalal untuk menjauhi lokasi. Wanita yang berhelm biru penyelamat Jalaluddin itu ternyata bernama Resti Lukman. Dalam postingan di Instagram story-nya, Resti menjelaskan detik-detik ia menyelamatkan Jalal, sang bocah 4 tahun. Resti menyebut ketika kecelakaan maut terjadi, ia kebetulan hendak membeli makanan. Namun begitu melihat Jalaluddin berdarah di bagian kepalanya, Resti langsung menyelamatkan sang bocah. Disebutkan Resti, saat itu orang-orang lebih sibuk mengabadikan video kecelakaan tanpa bertindak menolong korban-korban yang masih selamat. Oleh Resti sendiri, Jalaluddin, si bocah 4 tahun yang menderita luka-luka, langsung dibawa ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Akibat kecelakaan tersebut, Jalaluddin mengalami trauma akan cahaya. Mulanya identitas bocah tersebut tidak diketahui sehingga pihak rumah sakit pun memberikan woro-woro bagi masyarakat yang mengenalnya. Tak hanya pihak rumah sakit, seorang warganet dengan nama akun @hellobello.official juga membagikan kabar ditemukannya bocah 4 tahun yang selamat dalam kecelakaan maut di Cibubur. Dalam kabar yang dibagikan, bocah 4 tahun itu disebutkan selamat, sedangkan kedua orang tuanya tewas di lokasi kejadian. Setelah pengumuman itu, pihak keluarga pun akhirnya mendatangi pihak rumah sakit. Keluarga menyebutkan bocah itu bernama Jalaluddin. Tampak keluarga Jalal menggendong sang bocah yang masih dibalut perban. Ekspresi bocah 4 tahun itu masih terlihat ketakutan, meski sudah dijemput oleh pihak keluarga. Aksi heroik dilakukan seorang sopir angkot jurusan Kampung Rambutan Cilengsi karena berhasil menyelamatkan 12 penumpangnya dari kecelakaan maut di Jalan Alternatif Transyogi Cibubur pada Senin 18 Juli. Sopir bernama Dedi, 36 tahun tersebut, gesit mengendalikan setir dan menghindar dari serudukan truk tangki Pertamina. Dedi menceritakan saat kecelakaan ia mengangkut sebanyak 12 penumpang yang semuanya selamat. Saat kejadian, angkotnya tengah berhenti menunggu lampu merah bersama sejumlah kendaraan lain. Di depan angkot terdapat sejumlah kendaraan roda 2, lalu di belakang berhenti mobil Avanza merah yang ikut terlibat kecelakaan ditabrak oleh truk Pertamina. Posisi angkot Dedi berada di jalur kiri. Belum lama berhenti, tiba-tiba suara benturan terdengar dari arah belakang. Angkotnya pun juga tersempat tersundul oleh mobil Avanza merah yang berada di belakangnya. Dedi kemudian berusaha menyelamatkan diri keluar dari angkot. Ke-12 penumpangnya pun juga lompat keluar ke trotoar menyelamatkan diri. Dalam pengakuannya, akibat penyelamatan tersebut, kaki Dedi mengalami keseleo dan terbentur di bagian depan. Sementara seluruh penumpangnya selamat dan tidak terluka. Angkot yang disopiri Dedi mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Hingga kini, Dedi masih mengalami syok akibat kecelakaan maut tersebut. Namun dirinya tidak ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sejumlah warga Cibubur menggelar forum komunikasi atau konferensi setelah insiden kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi pada Senin 18 Juli. Dalam diskusi tersebut, warga meminta agar Korps Lalu Lintas Kepolisian RI mencabut atau menghilangkan lampu lalu lintas dan tempat putar balik atau U-turn di lokasi kejadian. Mereka menyarankan agar menggantinya dengan lampu kuning tanda untuk berhati-hati.
Pasalnya menurut seorang warga bernama Ahmad Suhawi, jalanan di lokasi menurun menanjak dan ada belokan sehingga membahayakan apabila dipasang lampu merah. Tak hanya itu, Suhawi juga meminta agar Korlantas Polri mengevaluasi marka jalan di seluruh kawasan tersebut. Seusai ramai protes pencabutan lampu merah di kawasan Jalan Alternatif Cibubur atau yang dikenal dengan Transyogi ini, Dinas Perhubungan Kota Bekasi buka suara pada Selasa 19 Juli. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Teguh Indrianto mengungkapkan pihaknya menonaktifkan sementara waktu untuk lampu lalu lintas atau traffic light di simpang CBD Jalan Transyogi Cibubur. Pihaknya akan melakukan olah TKP lanjutan termasuk menutup traffic light di lokasi tersebut. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan pihak kepolisian memasang lampu hazard di lokasi sebagai tanda masih dalam penyelidikan polisi. Sementara untuk jalur putar balik atau U-turn masih diusulkan untuk ditutup permanen. Pihaknya juga akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait masukan tersebut. Latif menambahkan keputusan itu diambil selesai berdiskusi dengan stakeholder terkait. Ia juga tak menutup kemungkinan traffic light akan ditutup permanen apabila sudah ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berwenang. Pihaknya akan mengundang pihak CBD Cibubur untuk sosialisasi jalur baru. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Forum Warga Cibubur Ahmad Suhawi. Sekarang ada lagi, nah kita tuh trauma Pak. Nah yang paling menakutkan adalah sekarang itu tadi baru saya pulang ke situ jam 11 malam. Itu memang banyak sekali ternyata lewat situ. Ya banyak sekali ya Pak. Dan itu sangat membuat kita itu mau lewat situ aja sekarang udah takut Pak. Waduh nanti begini, waduh nanti begitu. Dan bagi kami akan melanggar itu lampu merah. Bagi saya dan teman-teman saya kita bersepakat kita akan melanggar lampu merah itu. Jangan sampai membuat sesuatu yang indah di Cibubur dengan adanya pembangunan tetapi tidak manusiawi dan tidak dan melanggar hak manusia yang ada di situ. Itu harapan kami. Dan buat pemerintah kota atau Pertamina atau siapapun yang terlibat, saya melihat harusnya ada itikat baik kepada korban, ada mungkin juga press conference seperti ini, permohonan maaf gitu ya. Jadi sehingga semua itu kita memahami apa masalahnya. Ya, dan memang untuk Cibubur itu saya melihat banyak sekali jalan yang dibangun nggak selesai-selesai Pak. Itu apa gitu maksud saya gitu kan. Maksud jalan tol nutup jalan begitu aja susahnya setengah mati, banyak orang jatuh. Saya jam berapa itu lihat orang jatuh naik motor jeblos. Kemarin dulu mungkin kalau ini berita ya, di depan Citra Grand itu juga ada mobil tuh, satu mobil pernah dengar cerita ya masuk ke kolong. Jadi tolonglah untuk pembangunan perhatikan juga. Ada sejumlah kejanggalan lain yang ditemukan dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kejanggalan tersebut diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Trimedia Panjaitan Selasa 19 Juli. Brigadir J diketahui tewas dengan beberapa luka tembak di tubuhnya. Ia tewas seusai baku tembak dengan Baradae. Trimedia berujar seharusnya selongsong peluru dalam baku tembak tersebut tertinggal di tempat kejadian perkara, yakni di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, Trimedia menyebut seharusnya ceceran darah dari Brigadir Yosua atau Brigadir J juga ditemukan di lokasi penembakan. Trimedia juga menyoroti kejanggalan lain dalam kasus ini seperti CCTV yang dicopot oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, ada kejanggalan mengenai konferensi pers dari Polri yang baru diumumkan 3 hari setelah kejadian, yakni pada Senin 11 Juli. Bahkan tak ada barang bukti selongsong yang ditampilkan saat konferensi pers tersebut. Padahal kejadian penembakan sendiri terjadi pada Jumat 8 Juli. Selain itu, Trimedia juga menyebut autopsi jenazah juga tak dilakukan secara transparan. Trimedia pun mengungkapkan pihaknya memberikan rekomendasi kepada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo, yakni memberikan penjelasan atas kejanggalan yang ditemukan olehnya. Hal ini menyangkut kredibilitas dan reputasi Polri yang sudah dibangun hingga saat ini.
Pihak keluarga Brigadir J ternyata sempat dihalangi saat hendak membuka peti jenazah anaknya tersebut. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengungkapkan siapa sosok yang menghalangi keluarga untuk membuka peti. Sosok tersebut adalah Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Johnson mengatakan tindakan Hendra dinilai telah melanggar prinsip keadilan bagi pihak keluarga. Tak hanya itu, tindakan itu dinilai melanggar hukum adat yang diyakini oleh keluarga Brigadir J. Yang kemudian mendesak agar Karopaminal diganti karena ikut dalam pengiriman jenazah hingga melarang keluarga membuka peti jenazah. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan bahwa Brigjen Hendra dinilai tidak berperilaku sopan dengan pihak keluarga almarhum dengan melakukan sejumlah intimidasi. Menurutnya pelarangan tersebut terkesan seperti intimidasi kepada keluarga Brigadir J. Bahkan keluarga juga dilarang untuk merekam, memotret jenazah, kemudian Karopaminal juga masuk rumah tanpa izin hingga langsung menutup pintu rumah. Menurut Kamarudin, hal tersebut tak mencerminkan perilaku seorang anggota Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kamarudin menyayangkan bahwa tindakan Brigjen Hendra dilakukan saat pihak keluarga sedang berduka. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!